Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan dan kebermanfaatan, dan juga rezeki yang melimpah. Teman-teman, pada sesi kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pemula, yaitu penggunaan Photoshop. Ya, ini nanti akan bersesi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian nanti akan diberikan tutorial dari part 1 sampai selanjutnya untuk materi pemula sampai nanti mahir menggunakan Photoshop. Untuk tutorial pertama kali ini saya akan mengenalkan tools yang diberikan oleh Photoshop. Terlebih dahulu kita buka ya Photoshopnya. Nah, ini kalau kita lihat di atas ada menu-menu ya, pada toolbar ada file, edit, image dan sebagainya. Kita buka saja create new untuk memulai menggunakan Photoshop ini atau menggunakan membuka proyek ya. Kalau misalnya kalian sudah pernah membuka atau membuat proyek baru, maka cukup open di sini, dan di sini ada history kalian telah menggunakan atau membuat desain. Untuk pertama kali kita create new ya di sini. Lalu di bagian kanan di sini ada ukurannya, dan di bagian atas di sini sudah ada template-templatenya. Misalkan saya akan menggunakan yang print, di sini ada ukuran dari kertas yang biasa kita pergunakan A4 ataupun yang lain. Caranya kita pilih di sini, lalu kita create di sini. Ini boleh kita ganti teman-teman ya. Kalau kalian lebih suka menggunakan sentimeter, dilihat saja ukuran dari A4 itu adalah 21 kali 29. Ini rotasinya bisa kita pindah ya di sini misalnya. Nah, ini nanti menjadi potret. Baik teman-teman, kita bisa pergunakan ini ya. Yang bentuknya foto juga ada ya, di sini ada 2x3, ada 4x6. Ini langsung saja kita pergunakan kalau kita ingin menggunakan yang dari sini. Dan juga kita bisa custom ya, custom langsung di sini berapa inch seperti itu, atau berapa yang kita pergunakan sentimeter misalnya. Oke, untuk sementara ini saya pilih yang A4, lalu saya create. Ini adalah ukuran dari kertas A4. Di bawah ini ada dimensinya. Ini boleh kita pergunakan yang dimensi ini, atau kalau kalian kepingin zoom ya, di bawah ini ada fasilitas untuk zoom ya seperti ini, dan akan berubah ya, misalnya 100%, nanti juga akan diperlihatkan 100%-nya seperti ini ya. Ini kita pergunakan untuk melihat berapa persennya. Di bagian di sini juga kita bisa kecilkan, kita tarik ke bawah seperti ini, atau langsung aja fix on screen ya. Ini nanti akan fix dia tampilannya. Baik teman-teman, sekarang saya akan perlihatkan beberapa tools yang digunakan. Ini ada move tool, ini bisa kita pergunakan untuk memindah sesuatu. Kalau belum ada objeknya, maka kita belum bisa memindah. Baik, sekarang saya ambilkan objek ya. Misalkan saya download ya, ini ya, saya klik kanan lalu save ya. Save dokumen, lalu saya cari pada bagian di sini ya. Ini langsung saja ya, kita tarik saja seperti ini ya. Kita tarik seperti ini, lalu menuju ke bagian Photoshopnya, lalu kita taruh di sini ya. Ini dia ya yang bisa kita edit ya. Ini kita enter terlebih dahulu teman-teman ya, kita enter biar nanti tidak ada seleksinya seperti ini ya. Kita enter seperti ini, dan sekarang ya ini bisa kita pindah-pindah. Ini namanya move tool ya, ini namanya move tool, atau bisa menggunakan shortcut. Misalnya kita awalnya di sini ya, kita pergunakan shortcut V, maka akan menjadi move tool lagi ya. Ini bisa kita gunakan misalnya kita memindah sesuatu, misalnya ini kan pakai hand, pakai soft ini tidak bisa kita pindah-pindah, tapi kalau misalnya kita ke sini lagi akan bisa dipindah. Dan contohnya yang lain, kita menggunakan shortcutnya dengan V yang ada di keyboard, maka akan secara langsung
akan terseleksi seperti ini. Baik teman-teman, di sini kita bisa pergunakan move tool ini untuk memperkecil, misalnya untuk melebarkan, misalnya seperti ini, untuk membesarkan, dan kita juga bisa kalau skala seperti ini, ya, ini kan sama gitu, artinya dimensinya sama. Ya. Kalau kita ingin bebas, maka di sini ada kita bisa klik pada shift, ya, shift kita pencet dan lalu kita tarik seperti ini. Nanti dimensinya akan berbeda. Mungkin ini akan kalian perlukan ketika tidak hanya kepengen menarik itu sesuai dengan dimensinya, tapi akan merubah seperti ini. Misalnya lebih besar atau lebih lebar yang tidak sesuai dengan dimensinya. Baik, kalau kita lepas ya juga seperti ini, nanti bareng-bareng semuanya akan besar. Tapi kalau misalnya ini saja yang kita klik, maka di sini hanya yang tertentu saja, misalnya bawah aja. Lalu kita enter untuk menseleksinya. Ya, seperti ini. Ini fungsi dari move tool, ya, untuk memindah-mindahkan seperti itu, dan untuk mengecilkan, membesarkan itu menggunakan move tool, ya. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Semoga bisa lah. Ini dasar sekali, kayak. Baik, itu fungsi yang pertama. Lalu sekarang kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa ketika kita ingin menggunakan move tool itu, tapi di sini kita misalnya ingin menghapus dengan menggunakan yang lain, ya. Misalnya menghapus itu erasure, ini bisa menggunakan shortcut E. Lalu kita hapus di sini tidak akan bisa, walaupun di sini akan diseleksi, ya, sudah diseleksi gak akan bisa. Tapi kalau misalnya kita ingin menghapus ataupun kita ingin menggunakan ini sebagai merubah, ya, dimensinya, maka di sini ada ini teman-teman, ini namanya smart object. Kita belum bisa mengedit-edit sebelum melepas smart objeknya ini. Ini bentuknya dia masih gambar, nanti kita akan ubah menjadi pixel. Ya, ini masih smart object thumbnail. Itu kan ada tulisannya ya di bawah itu ya, smart object thumbnail. Ini kita ubah terlebih dahulu. Lognya kita buka dengan cara bagaimana? Ya, caranya adalah kita seleksi terlebih dahulu ya di bagian di sini. Lalu kita klik kanan teman-teman. Ya, klik kanan. Jangan lupa klik kanan ya pada yang terseleksi ini ya. Setelah itu kita pakai yang ini. Resize ya. Resize layer, kita klik, maka di sini smart objeknya akan hilang. Ketika kita arahkan ke sini, maka tidak ada smart objek lagi. Dan di sini sekarang kita bisa ubah-ubah, ya. Kita bisa ubah untuk misalkan menghapus, itu bisa. Ya, nanti akan kita jelaskan untuk menghapus. Saya kembalikan lagi. Baik, saya kembalikan lagi ya. Ada dua cara untuk merubah smart object, itu dengan cara yang kedua adalah saya kembalikan lagi. Seandainya ini saya kembalikan lagi, nah ini masih dalam smart object. Lalu sekarang akan saya ubah. Caranya adalah diklik dua kali, ya, akan keluar di halaman selanjutnya atau di tab selanjutnya, dan disinilah yang kita ubah ya. Klik lagi, maka akan merubah seperti ini. Ya. Lalu ini baru bisa ditaruh di sini. Ya. Memang banyak cara, dan ini salah satunya yang lebih mudah, yaitu merubahnya di resize layer tadi. Oke teman-teman ya. Jadi tadi ada di bagian di sini. Saya ulangi lagi. Klik kanan, lalu resize layer. Ya, ini dia. Untuk tidak memperlihatkan seperti ini. Seperti ini juga tidak memperlihatkan. Oke, saya perlihatkan. Dan saya paskannya dimensinya ya. Baik, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita sudah mempelajari yang tool move ya, move tool. Lalu sekarang yang kedua adalah rectangular merge tool, atau kita menggunakan shortcut yang dari keyboard itu M ya, M ini ya. Lalu ada dua sebenarnya. Ada, kalau kita klik ini ada 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya sama, bentuknya saja yang berbeda. Yang ini elip, yang bulat, ya ini kotak, ya ini single row, ini yang memanjang, ya ini yang meninggi. Oke.
Teman-teman, kita coba ya sekarang yang menggunakan yang kotak. Ya, dengan kotak misalnya kita akan mengambil saja yang di bagian cowok ini. Ya, contohnya seperti ini. Oke, ini kan bentuknya kotak ya. Ya, saya menggunakan ini saja ya, kalau bisa dipindah-pindah juga ya. Baik, ya. Saya ingin mengcopy di sini ya. Kita tentukan terlebih dahulu yang akan kita copy adalah ini. Kalau misalnya yang kita copy ini nanti yang putih aja. Kalau kita yang copy yang sini maka yang tercopy adalah bagian ini. Ya, baik. Untuk mempermudah sebenarnya kita bisa rename terlebih dahulu ya. Klik kanan lalu rename. Ya. Atau lebih mudahnya klik 2 kali saja. Oke. Lalu di sini kita rename dengan nama. Misalnya ini adalah foto edit misalnya seperti itu, atau siapa nomornya artisnya ini, lalu kita enter. Nah ini untuk mempermudah kalau kalian misalnya punya layer banyak itu kan butuh supaya tidak lupa seperti itu ya. Cara untuk menggunakan yang kotak ini adalah misalnya kita akan mengcopy ya, caranya adalah klik kanan ya, lalu di sini ada bermacam-macam teman-teman ya, ada layer via copy ya, ini di atasnya, dia di atasnya. Kalau kita nonaktifkan yang di sini maka dia akan seperti ini. Baik, ada juga yang kita coba lagi ya. Nah ini sementara kita nonaktifkan, kita coba lagi. Nah, sekarang akan kita klik kanan lalu layer via cut ya, ini akan menghapus atau menghapus bagian memotong ya. Oke, sekarang terpotong modelnya seperti itu. Lalu kita lihat coba sekarang. Nah, ini mungkin akan berfungsi untuk misalnya kita akan membuat misalnya twibbon seperti itu yang butuh transparan ya, misalnya backgroundnya dibuang. Ya, ini bisa kita langsung buat twibbon teman-teman ya. Oke, lalu sekarang seandainya kita ingin secara ya, kita kembalikan lagi aja ya. Oke, kembalikan, misalnya kembalikan di ya di sini posisinya. Lalu ada misalnya di sini ada new layer ya, new layer. Ini akan menambahkan layer baru di atasnya. Tapi yang terseleksi adalah new layernya. Oke, kita masih menggunakan yang pertama ya. Lalu sekarang kita akan menggunakan yang kedua, yang bentuknya ini adalah elips atau bulat ya, dengan cara langsung saja. Misalnya di sini kita bulatkan ya, maka akan seperti ini, kan bisa kita tarik ya seperti ini ya teman-teman. Oke ya, boleh seperti ini, ataupun kalau kita ingin dimensinya sama seperti yang tadi, kebalikannya yang tadi ya, kita klik pada tombol shift. Lalu sebentar, kita klik pada tombol shift, lalu kita tarik seperti ini, nanti dimensinya akan sama dia ya, baik seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita sekarang copy, layer via copy ya, layer via copy nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita hidden yang di bagian di bawahnya, ini juga bisa kita pergunakan untuk copy ya. Untuk copy itu, misalnya kita sudah membuat ya, saya tekan tombol shift ya. Oke. Lalu saya mengcopy secara langsung bisa kita menggunakan Ctrl C teman-teman ya. Nanti akan tercopy secara langsung. Ya, dia Ctrl C di sini. Hasilnya kita lihat. Nah, ini dia hasilnya di atas di sini. Begitu caranya teman-teman, cara mudahnya ya. Untuk menghilangkan yang di sini delnya boleh seperti ini ya, cara del cepat ya. Kita tarik lalu kita menuju ke tempat sampah di bagian kanan, nanti akan hilang semuanya. Baik, begitu cara mudahnya. Begitu juga kalau kita menggunakan yang elip tadi, yang elip Merkio tadi, tapi kita tidak ingin dimensinya sama ya, sama dengan cara yang awal tadi, yaitu dengan cara langsung saja kita pergunakan seperti ini dan kita arahkan misalnya di bulatnya seperti ini
Ya, ini tanpa kita memegang atau menekan tombol shift, maka akan jadi seperti ini. Oke, nah, ini langsung dipotong. Ya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pergunakan ini untuk jenis apa, itu sesuai dengan keinginan kalian untuk model-modelnya. Baik teman-teman, menu yang selanjutnya adalah polygon. Ya, polygon ini ada bentuknya, ada 3 yang ada di sini, lasso, polygon, lasso, dan magnetic. Ya, ini hampir sama penggunaannya, tapi berbeda pada misalnya lasso tool. Di lasso tool itu lebih bebas kita mengarahkan. Misalnya seperti ini ya, kita pergunakan yang foto yang tadi, lalu kita arahkan di sini untuk memotong. Ya, ini butuh kejelian kalian teman-teman ya untuk menggunakan polygon yang jenis lasso tool ini. Ya, maka ketika saya seleksi ini semuanya, misalnya seperti ini, ya, nanti kita bisa delete secara langsung, misalkan seperti ini, backgroundnya akan hilang. Tapi ini perlu sekali lagi perlu ketelitian ya dengan menggunakan lasso tool ini. Sebenarnya kalian bisa menggunakan untuk zoom terlebih dahulu ya, di zoom yang banyak, yang besar ya seperti itu. Ini bisa kita gunakan Z ya, Z itu zoom ya. Ini kita lihat, kita besarkan seperti ini, baru kita seleksi. Misalnya kita menggunakan H ini juga bisa, kita cari terlebih dahulu, kita rapikan ya, kita rapikan lasso toolnya ya, contohnya seperti ini. Tapi saya jarang sekali menggunakan seperti ini teman-teman ya, karena agak susah untuk merapikan jenis ini menggunakan tool ini. Tapi kalau kalian misalnya lebih sering ataupun dicoba saja menggunakan ini, enaknya pakai apa itu tergantung kalian aja sebenarnya. Banyak cara untuk kita pergunakan. Yang kedua adalah kita endo lagi ya, Ctrl Z aja ya. Oke. Yang kedua adalah polygon ya. Polygon ini biasanya saya juga sering menggunakan yang ini. Kita besarkan terlebih dahulu ya. Ini lebih ke arah yang kotak-kotak seperti itu teman-teman ya. Tapi kalian nanti tipnya jangan terlalu lebar ya, untuk seleksi ini jangan terlalu seperti ini. Jadi kecil-kecil aja. Nanti hasilnya akan rapi seperti itu kalau kecil-kecil. Ya, biasanya saya menggunakan untuk menseleksi yang seperti ini itu diantaranya yaitu menggunakan yang ini teman-teman. Dan juga kadang saya lebih sering menggunakan yang pen itu. Ya, nanti akan kita berikan tutorialnya. Nah, kalau yang di sini sedikit-sedikit boleh, yang kita del seperti itu. Lalu yang di sini ya, ini kalau untuk rambutnya agak susah ini. Jadi bisa pergunakan cara lain juga ya kalau untuk rambutnya. Tapi kalau misalnya yang bentuknya fix seperti ini agak susah ya untuk menggunakan seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita kecilkan lagi ya, ini boleh lalu kita tarik seperti ini lagi, atau langsung aja fix layer seperti itu ya, fix on screen ya, seperti ini teman-teman. Jadi itu cara untuk menggunakan polygon. Lalu magnetic, ini magnet teman-teman ya, jadi nanti mengikuti dari warnanya. Coba saya besarkan lagi ya, contohnya seperti ini. Ini boleh kita untuk mencari dari apa objeknya, kita pergunakan tanda spasi ya, spasi, agar nanti bisa kita seleksi lebih enak gitu, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ataupun kalau kita kecilkan boleh ya, lagi ya. Misalnya zoom in dan zoom out. Zoom in ini untuk membesarkan, zoom out untuk mengecilkannya. Boleh seperti itu kita pergunakan, atau di keyboard itu tarik ke atas ini zoom out, kalau tarik ke sini adalah zoom in, seperti itu lebih mudah ya. Oke, lalu kita spasi seperti ini. Ini saya menggunakan yang magnetic ya. Nanti coba kita
ya, maka dia akan mengikuti warnanya. Ya, ada tanda titik-titiknya sesuai dengan warna. Ya, kita memang ya harus hati-hati juga teman-teman ya. Kadang ada yang apa namanya, yang terlewatkan ataupun misalnya dia tidak sesuai ya pada jalurnya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, saya untuk menghapusnya itu harus kita tempelkan pada awal ya. Ya, jadi seperti ini, lalu ini baru kita bisa hapus. Ya. Tentunya teman-teman kalian bisa menggunakan bermacam-macam metode untuk menghapus ini. Setelah menggunakan ini, misalnya akan merapikan dengan cara kita menggunakan aerosol tool ini. Contohnya seperti itu. Ya, kita besarkan, pilih dibesarkan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kalau yang kecil-kecil kita rapikan dengan cara bermacam-macam cara sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan Photoshop itu dengan berbagai cara, tergantung kita ya maunya dengan menggunakan cara yang apa, dan biasanya nyamannya dengan menggunakan cara yang bagaimana seperti itu. Kita coba sekarang ke move tool lagi ya, lalu kita menuju ke di sini ya. Ya, kita kecilkan saja, atau fit di atas juga ada ya, fit screen. Ya, ini fit screennya seperti ini. Lalu kalau misalnya ini backgroundnya ya teman-teman ya. Jadi boleh kita ubah backgroundnya menjadi transparan seperti itu. Itu menu yang kedua ya, magnetic lasso. Lalu yang selanjutnya adalah magic wand tool. Ya, di sini kita bisa menseleksi berdasarkan warnanya ya, quick selection. Ini kita coba ya. Ini ada kita besarkan ya, ini langsung menyeleksi ya yang sesuai ya, maka di sini bisa langsung kita delete ya. Ini menambahkan, oke. Ini sesuai dengan warna juga teman-teman ya. Juga yang kedua ini ada lagi magic wand tool. Ini juga hampir sama, tapi ini lebih luas lagi ya, untuk menseleksi. Ya, kadang kita menggunakan ini dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh ya, misalnya quick ini kita coba ya, ini kayaknya lebih banyak ya. Kita kalau menambahkan ya kita tambahkan di sini ya. Kita coba-coba ya teman-teman ya. Jadi tool-tool ini sebenarnya kita lebih sering menggunakan yang mana gitu. Nanti akan kita jelaskan setelah kita menggunakan berbagai macam tool ini. Lalu selanjutnya adalah ini intinya untuk menseleksi ya. Ada crop, di sini ada crop, ada perspective crop tool, ada langsung slice tool, ini untuk memisah-misahkan. Misalnya untuk web itu lebih mudah menggunakan ini untuk memotong-motong ya, misalnya di crop ya. Crop ini langsung bisa kita seleksi ya. Contohnya ini kan tadi masih terseleksi bentuk yang quick tadi. Boleh kita pergunakan yang lain dengan cara kita klik di tempatnya tadi ya. Ini belum terklik ya, tempatnya di sini. Lalu di sini kita klik 2 kali, itu akan hilang. Lalu kita crop misalnya. Ya, cropnya dengan cara macam-macam. Ini ada crop berdasarkan ini layernya. Nanti juga langsung bisa di crop. Lalu kita enter. Ya, nanti akan jadi seperti ini saja. Itu penggunaan dari crop. Ada perspektif crop juga ya. Ini bisa kita tarik cropnya lebih fleksibel gitu kalau perspektif itu ya. Kita lebih fleksibel untuk membuat cropnya ya. Contohnya di sini ya, saya akan enter, maka dia akan menjadi cropnya lebih seperti ini. Oke. Baik teman-teman, mungkin untuk sementara biar tidak durasinya terlalu panjang, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dari atas ini kita sudah pergunakan. Kalau slash tool ini untuk memotong-motong ya. Nah, ini untuk web teman-teman ya. Ya, ini seperti ini untuk memotong-motong objeknya ya, sehingga nanti jadi kesatuan yang bisa kita save versi yang webnya, dan nanti akan ada fasilitas-fasilitas yang lainnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat tutorial pertama ini. Tugas kalian adalah membuat ya menggunakan tool-tool tadi, menseleksi objek seperti ini. Lalu tolong menambahkan teks pada bagian di sini ya. Kalau teksnya tinggal menuliskan seperti itu, lalu nanti akan ada teksnya tersendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.